Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Pepe dan juga Bapak Pepe serta seluruh peserta TOT TPKB PAI sejauh barat yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok IPK kelompok 2 yang mana terdiri dari 1 Carlam dari Indramayu, kemudian Bapak Asep Sukardi dari Garut, kemudian Bapak Erik Taryana dari Cianjur, Bapak Ruhyat dari Cirebon, Ibu Titik Hidayati dari Kerawang, dan juga Ibu Yani Mulyati dari Kuningan. Oke, selanjutnya presentasi ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Asep Sukardi. Pada Bapak Asep Sukardi dipersilakan untuk memberikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Carlam yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin kepada Bapak Ibu dari kelompok pengembangan IPK. Mungkin saya akan mempresentasikan sedikit mengenai materi atau sesi dari modul pengembangan indikator pencapaian kompetensi ini. Mungkin share screen Bapak Ibu. Sama nih Pak, susah jaringannya Pak. Nah ini sudah ada. Jadi kelompok IPK Bapak Ibu ini terdiri dari Asep Sukardi ya, Pak Carlam, Pak Erik Taryana, Pak Ruhyat Suartono, Ibu Titik Hidayati, dan Ibu Yani Mulyati. Dilanjut Bu Titik ya, yang share screen. Iya betul Pak. Iya, nah ini tadi ya saya sudah sampaikan capaian pembelajaran atau tujuan dari sesi pengembangan IPK ini itu untuk memahami konsep rumusan indikator pencapaian kompetensi, kata kerja operasional, baik KKO sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan juga dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan, dan juga tabel taksonomi. Dilanjut Ibu, mohon izin. Iya. Selanjutnya mengenai pokok-pokok materi pada sesi pengembangan IPK ini Bapak Ibu, yaitu pertama pengertian IPK, yang kedua rumusan indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga kata kerja operasional baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan, dan yang terakhir adalah tabel taksonomi. Nah ini lingkup materi dari sesi pengembangan IPK. Selanjutnya pengertian. Nah di sini pengertian dari IPK atau indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian dari capaian pembelajaran peserta didik ya tentunya Bapak Ibu, yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang terdiri atau mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, IPK ini dikembangkan berdasarkan dari karakter peserta didiknya, terus juga karakteristik mata pelajarannya, Bapak Ibu ya, tentu antara mapel PAI akan berbeda dengan karakter dari mapel bahasa Indonesia misalkan. Terus juga karakteristik dari satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini pun tentu akan mempengaruhi ya antara jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK tentu ada perbedaannya. Nah, selanjutnya juga karakteristik potensi daerah.
Ini tentu akan mempengaruhi ya pencapaian kompetensi atau IPK di satu daerah, misalkan yang mayoritas yang beragama Islam, misalkan untuk PAI gitu ya, dengan IPK misalkan di daerah yang relatif sedikit misalkan komunitas agama Islamnya. Tentu untuk pencapaian IPK-nya ini ada sedikit ataupun beberapa hal yang berbeda misalkan itu ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Nah ini itunya ya pengembangannya. Selanjutnya, nah IPK ini dibuat juga berdasarkan tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam capaian pembelajaran, karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah, dan juga potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah di mana satuan pendidikan itu berada. Selanjutnya, mohon izin Ibu. Bu Titik. Nah, ini fungsi dari indikator pencapaian kompetensi. Pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Itu beberapa fungsi dari IPK. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagaimana mekanisme pengembangan indikator pencapaian kompetensi ini atau IPK ini, Bu ya. Yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam capaian pembelajarannya. Terus yang kedua, bagaimana kita menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah atau satuan pendidikan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Dan yang keempat, merumuskan indikator. Nah, di sini mungkin saya berikan beberapa ini ya Bapak Ibu sedikit uraian dari yang tadi menganalisis pencapaian kompetensi. Dari aspek kognitif, di sini saya sajikan salah satu contohnya dari dimensi proses kognitif dari Anderson atau Lauren W. Anderson dan David Cradwell ya. Ini pengembangan dari taksonomi Bloom ya Bapak Ibu yang dikembangkan oleh dua ahli ini. Dari C1 mengingat ya atau remember, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta ya create. Nah, ini 6 tingkat dari aspek kognitif ya, tingkat kompetensi peserta didik dari aspek kognitif. Nah, selanjutnya dari aspek afektif atau sikap dari domain afektif menurut Cradwell. Ini ada 5 level Bapak Ibu. Pertama yaitu menerima atau receiving. Ini bisa dilihat dari KKO-nya mengikuti, menganut, mematuhi atau meminati ya. Terus ada menanggapi, responding. Terus A3 menghargai atau valuing. Yang A4 mengorganisasikan atau organization, dan yang kelima mengamalkan atau characterization. Nah, ini 5 level dari aspek sikap ya, domain dari Cradwell. Dan yang ketiga ini aspek psikomotor Bapak Ibu menurut Debs ini juga sama ada 5 ya. Pertama level meniru atau imitation. Yang kedua memanipulasi atau manipulation ya. Di sini juga ada KKO-nya ya Bapak Ibu. Untuk P1 contohnya menyalin, mengikuti, merefleksi, mengulangi, dan mematuhi gitu ya. Ini beberapa contohnya bisa Bapak Ibu lihat. Dan juga level yang ketiga adalah presisi ya atau precision. Yang keempat artikulasi, dan yang kelima naturalisasi. Itu dari aspek atau domain psikomotor ya Bapak Ibu. Nah, di sini bagaimana kita menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah.
Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu kita bisa membedakan ya karakteristik satu mata pelajaran dan mata pelajaran yang lain. Tentu ini akan menjadikan IPK-nya tentu akan berbeda gitu ya, satu mapel dengan mapel yang lain karena karakteristiknya pun berbeda ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka kita kemarin sempat membahas mengenai capaian pembelajaran yang ada elemen-elemennya gitu ya Bapak Ibu. Jadi antara satu mapel dengan mapel yang lain elemennya berbeda. Tentu ini akan menyebabkan karakteristiknya berbeda. Sehingga dalam mengembangkan indikatornya pun tentu akan berbeda juga. Selanjutnya menganalisis kebutuhan dan potensi. Ini berkaitan dengan bagaimana potensi peserta didik yang ada di kelas kita misalkan, ataupun juga kebutuhan dan potensi sekolah dan daerah. Ya, tadi sempat saya sampaikan juga, tentu akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, tingkat potensi atau kebutuhan dan karakteristiknya. Ini juga akan menyebabkan dalam mengembangkan IPK-nya akan berbeda. Nah, selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, di sini ada beberapa langkah gitu ya. Pertama, IPK dirumuskan dari CP atau tujuan pembelajaran atau dari dari KD ya, kompetensi dasar kalau dari kurikulum 2013. Selanjutnya, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam capaian pembelajaran, menggunakan KKO spesifik. Terus indikator yang dikembangkan menggambarkan hierarki kompetensi dan gradasi materi. Yang keenam, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek yaitu kompetensi dan materi ajar. Yang selanjutnya jumlah IPK disesuaikan dengan tuntutan dari capaian pembelajaran dan rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu Bapak Ibu mungkin sekilas ya mengenai modul dari sesi pengembangan IPK hasil dari kelompok kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan dan juga masukan sehingga kita akan lebih komprehensif lagi ya dalam memahami materi ini. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep Sukardi yang telah mempresentasikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Pepe, Ibu Tia, mangga. Iya, hatur nuhun Pak Charlam dan Pak Asep yang sudah memaparkan tentang IPK. Nanti siap-siap kelompok yang lainnya untuk memberi pertanyaan kepada kelompok 2 dan begitupun yang lainnya menanyakan ke kelompok 1 dan yang lainnya menanyakan ke kelompok 3 apa saja yang untuk memperdalam materi IPK, KKM dan selanjutnya. Nah, ini selanjutnya kelompok 3 membahas tentang apa?